Bayangkan, dari sebuah kamar kecil dengan laptop tua, seorang remaja biasa bisa mengubah hidupnya dan menjadi YouTuber nomor 1 di dunia. Namanya MrBeast, dan dia bukan hanya menghibur jutaan orang, tapi juga membangun kerajaan bisnis dari nol. Di video ini, kita akan membongkar kisah lengkap MrBeast, langkah demi langkah, dari awal yang penuh kegagalan, hingga sukses menguasai YouTube. Dan yang paling penting, semua strateginya bisa kamu tiru. Tapi sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, kita akan terus mengupas kisah sukses luar biasa yang bisa mengubah cara kamu melihat masa depan. Cara MrBeast menjadi nomor 1 di YouTube, dan kamu bisa ikuti. Bab 1. Awal mula, anak biasa, mimpi luar biasa. Bayangkan sebuah kamar kecil di sebuah rumah sederhana di Greenville, North Carolina. Dindingnya polos, meja belajarnya sempit, dan di sudutnya ada laptop tua yang layarnya sudah mulai redup. Di sanalah seorang anak bernama Jimmy Donaldson, berusia 13 tahun, memulai sesuatu yang saat itu bahkan tak ia sadari akan mengubah hidupnya, dan dunia YouTube selamanya. Jimmy bukan anak yang populer di sekolah. Dia pemalu, sering merasa canggung, dan lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Dia tidak punya kamera canggih, tidak punya studio keren, dan tidak punya modal besar. Yang dia miliki hanya rasa ingin tahu yang luar biasa, dan mimpi yang terasa terlalu besar untuk anak seusianya. Aku akan menjadi YouTuber terbesar di dunia. Pada 19 Februari 2012, Jimmy mengunggah video pertamanya ke YouTube. Videonya bukan sesuatu yang wah atau menggelegar. Awalnya ia membuat konten acak, rekaman dirinya bermain Minecraft, review aplikasi gratis, bahkan merekam dirinya menghitung angka sampai 100.000. Ya, benar-benar menghitung, satu persatu, selama 40 jam lebih. Reaksinya? Hampir tidak ada yang menonton. Subscriber? Bisa dihitung dengan jari. Komentar? Nyaris nol. Tapi Jimmy tidak menganggap itu kegagalan. Justru ia melihatnya sebagai eksperimen. Bagi dia, setiap video adalah bahan pelajaran. Kenapa video ini cuma ditonton 5 orang? Kenapa thumbnail ini tidak menarik? Kenapa orang klik, tapi langsung pergi? Banyak teman seusianya mungkin akan menyerah setelah beberapa kali gagal. Tapi Jimmy berbeda. Ia mulai menganalisis YouTube dengan rasa lapar akan pengetahuan. Sambil menonton video-video kreator besar, dia memperhatikan judul, durasi, bahkan detik demi detik bagian video yang membuat penonton bertahan. Sore hari sepulang sekolah, sementara orang lain sibuk bermain bola atau nongkrong, Jimmy mengurung diri di kamarnya. Bukan karena malas bersosialisasi, tapi karena ia sedang merancang masa depannya. Ia percaya, meski mulai dari nol, rahasia kesuksesan ada pada memahami permainan lebih dalam daripada siapapun. Dan tanpa disadari, di kamar sempit itu, ia baru saja menyalakan percikan api yang kelak akan membakar panggung YouTube seluruh dunia. Bab 2. Obsesif mempelajari YouTube. Bagi kebanyakan orang, YouTube hanyalah tempat hiburan. Tapi bagi Jimmy Donaldson, YouTube adalah peta harta karun, dan setiap video yang ada di platform itu adalah petunjuk untuk menemukan emas. Setiap hari, sepulang sekolah, Jimmy mengunci pintu kamarnya. Ia membuka laptop tuanya, lalu mulai menonton puluhan, bahkan ratusan video YouTube. Bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk membongkar rahasia di balik video viral. Ia mengamati bagaimana judul dibuat supaya orang penasaran. Bagaimana thumbnail bisa membuat orang berhenti scrolling dan langsung klik. Kapan momen paling seru muncul di video sehingga penonton betah menonton sampai akhir. Bersama beberapa temannya di internet, Jimmy membentuk grup kecil. Mereka menyebutnya grup studi YouTube. Setiap hari, mereka saling mengirimkan ide, berdiskusi tentang algoritma, dan memprediksi tren berikutnya. Jimmy bahkan rela begadang hanya untuk menghitung berapa detik penonton mulai bosan di sebuah video terkenal. Ia mempelajari grafik retensi penonton, mencatat setiap pola yang ia temukan. Semakin ia belajar, semakin ia sadar satu hal, YouTube bukan sekadar keberuntungan, tapi permainan strategi. Banyak orang mengira menjadi viral itu seperti menang undian. Tapi Jimmy melihatnya seperti matematika. Jika ia bisa menemukan rumus yang tepat, ia bisa mengulang kesuksesan berkali-kali. Dan saat teman-temannya menganggap semua ini terlalu rumit, Jimmy justru semakin bersemangat. Ia mulai membuat video dengan eksperimen gila, tantangan menghitung sampai 100.000,
menonton satu video selama 10 jam non-stop, atau membaca kamus dari awal sampai akhir. Meskipun terlihat aneh, video-video ini punya satu kesamaan, unik, sulit ditiru, dan membuat orang penasaran. Lambat laun, hasilnya mulai terlihat. Penonton bertambah. Subscriber pelan-pelan naik. Nama, MrBeast, mulai terdengar di komunitas kecil YouTube. Namun, Jimmy tahu, ini baru permulaan. Jika ingin benar-benar menaklukkan YouTube, ia harus mengambil taruhan yang jauh lebih besar. Bab 3. Taruhan besar, menghabiskan semua uang untuk konten. Bagi kebanyakan YouTuber pemula, mendapatkan uang pertama dari YouTube adalah momen untuk merayakan. Sebagian mungkin akan membelinya untuk beli kamera baru, atau sekadar jajan makanan favorit. Tapi Jimmy Donaldson punya pemikiran berbeda. Setiap kali ia mendapat penghasilan dari YouTube, ia tidak menyimpannya untuk diri sendiri. Ia punya satu prinsip yang ia pegang teguh. Setiap dolar yang aku dapat, akan aku putar kembali untuk membuat video berikutnya lebih besar. Awalnya ini terdengar gila. Ia bisa saja menabung atau membeli barang-barang mewah. Tapi Jimmy tahu, jika ia ingin melompat jauh di YouTube, ia harus berinvestasi ke ide yang luar biasa. Langkah gila itu dimulai ketika ia membuat video memberi uang $10.000 kepada orang asing. Di mata banyak orang, ini adalah keputusan konyol, membuang-buang uang untuk orang yang bahkan tidak ia kenal. Tapi Jimmy paham satu hal. Konten yang mengejutkan akan membuat penonton terus kembali. Video itu meledak. Penonton bertambah drastis, subscriber melonjak. Dan seperti janjinya, Jimmy menggunakan uang yang dihasilkan dari video itu untuk membuat video berikutnya yang lebih spektakuler. Membeli semua barang di sebuah toko. Memberi mobil gratis kepada orang tak dikenal. Menyumbang ratusan ribu dolar untuk amal secara langsung. Setiap kali dia meningkatkan skala konten, angka views melonjak lebih tinggi. Inilah lingkaran emas MrBeast. 1. Buat video gila. 2. Dapatkan banyak views menghasilkan uang. 3. Gunakan uang itu untuk membuat video yang lebih gila lagi. Ini adalah strategi yang jarang berani dilakukan YouTuber lain. Kebanyakan memilih bermain aman, tapi Jimmy justru mengambil risiko. Dan risiko itu membuahkan hasil. Di titik ini, MrBeast bukan lagi YouTuber biasa. Dia sedang membangun fenomena global. Bab 4. Membangun tim ekspansi. Jimmy tahu, semakin besar channelnya berkembang, semakin besar pula tantangannya. Ia mulai sadar, ia tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Mengedit video, mencari ide, mengurus produksi, merekam, semua itu memakan waktu dan energi yang luar biasa. Maka, ia mulai merekrut teman-temannya untuk membantu. Awalnya hanya beberapa orang yang ia kenal dekat, tapi lama-kelamaan, tim itu tumbuh menjadi mesin kreatif yang penuh dengan editor, penulis ide, manajer produksi, bahkan staf logistik yang mengatur segala kebutuhan syuting. Tim ini punya satu tujuan, membuat video MrBeast selalu lebih besar dan lebih gila dari sebelumnya. Mereka mengatur tantangan raksasa, membangun set berukuran stadion, bahkan mempersiapkan hadiah-hadiah bernilai jutaan dolar. Tapi Jimmy tidak berhenti di situ. Ia mulai berekspansi. Tidak hanya membuat channel utama, ia meluncurkan MrBeast Gaming untuk konten game. Beast Reacts untuk reaksi video. Channel versi bahasa asing seperti MrBeast en Espanol dan MrBeast Brasil. Dengan strategi ini, penontonnya tidak hanya dari Amerika, tapi dari seluruh dunia. Satu video bisa ditonton ratusan juta kali dalam berbagai bahasa. Ia juga membangun brand di luar YouTube. Feastables, merek coklat dan snack yang langsung viral. MrBeast Burger, jaringan restoran cepat saji yang diluncurkan di ratusan lokasi. Yang awalnya hanyalah channel YouTube seorang remaja di kamar kecil, kini berubah menjadi kerajaan bisnis kreatif dengan ratusan karyawan dan dampak global. Namun, di balik semua ini, Jimmy tetap berpegang pada prinsip awalnya. Selama penonton senang, aku akan terus membuat konten yang lebih besar dan lebih baik. Dan prinsip itu membawanya ke puncak, menjadi YouTuber nomor 1 di dunia. Bab 5. Rahasia yang bisa kamu tiru. Kesuksesan MrBeast mungkin terlihat seperti keajaiban, tapi jika diperhatikan, semua itu adalah hasil dari strategi yang konsisten. Dan kabar baiknya, banyak langkahnya yang bisa kamu tiru. Berikut adalah 5 rahasia sukses MrBeast yang bisa kamu terapkan mulai sekarang. Pahami platform, bukan sekadar main.
Jimmy tidak hanya membuat video, ia mempelajari YouTube seperti seorang ilmuwan. Ia menganalisis algoritma, tren, hingga perilaku penonton. Pelajarannya, kalau mau menang di platform, kamu harus memahami cara kerjanya. Berani berbeda unik. Tantangan menghitung sampai 100.000, memberi uang kepada orang asing, membangun set raksasa. Semua itu tidak biasa. Jika idemu terdengar gila, itu justru bisa menjadi kekuatanmu. Investasi ulang ke konten. Uang dari YouTube tidak ia simpan untuk foya-foya. Ia memutarnya kembali untuk membuat video yang lebih spektakuler. Ingat, di YouTube, kualitas dan skala ide akan menentukan daya tarik video. Bangun tim yang kuat. MrBeast tidak sendirian. Ia membangun tim kreatif yang membantunya mengembangkan ide, produksi, dan editing. Jika ingin tumbuh, carilah orang yang punya visi sama denganmu. Pikir jangka panjang. Banyak orang hanya ingin viral sesaat, tapi Jimmy membangun brand dan reputasi. Ia tahu, kesuksesan sejati datang dari konsistensi bertahun-tahun, bukan sekadar satu video yang meledak. MrBeast memulai dari kamar kecil, dengan peralatan seadanya, tanpa koneksi besar, dan tanpa modal jutaan dolar. Yang ia punya hanyalah rasa penasaran, keberanian mengambil risiko, dan kemauan bekerja lebih keras dari siapapun. Jadi, jika kamu merasa sulit untuk memulai, ingatlah bahwa setiap legenda pernah menjadi pemula. Dan seperti kata MrBeast sendiri, buat saja video pertamamu. Lalu perbaiki di video kedua. Terus lakukan. Sampai kamu menang. Itulah kisah MrBeast, dari anak biasa di kamar kecil, menjadi YouTuber nomor 1 di dunia. Dia membuktikan bahwa sukses di YouTube bukan soal keberuntungan, tapi soal memahami permainan, berani mengambil risiko, dan konsisten mengejar mimpi. Kalau MrBeast bisa memulai dari nol, kamu juga bisa. Sekarang tinggal pilih, mau terus menonton atau mulai bertindak? Jangan lupa like video ini, tulis di kolom komentar strategi MrBeast mana yang ingin kamu coba, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan kita akan bertemu lagi di kisah sukses berikutnya.